Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Yonizipur atau disingkat dengan Yonzipur. Nah, di sini masjidnya bernama Masjid Baitur Rahman ya. Ini baru jam 11:30, lebih baik kecepatan daripada terlambat gitulah. Saya tadi udah masuk ke masjidnya dan ya belum ada siapa-siapa. Insya Allah pada hari ini kita akan mengisi khutbah Jumat di masjid ini. Ikuti terus. Kita mau membahas tentang Rasulullah SAW, di mana beberapa minggu yang lalu kita peringati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وكريمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan tersebut, di mana kelahiran beliau menandakan akan terang benderangnya dunia ini, akan hilangnya kegelapan dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran Islam. Dan ini ditandai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, yang terpancar dari rahim Aminah adalah cahaya, nur, di mana nur itu adalah nur yang akan menerangi dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka salah satu amalan yang dianjurkan oleh Allah yaitu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah artinya kita berkesempatan untuk mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali, maka pasti akan ditunjukkan kepadaku, kata Rasulullah, dan aku akan menjawabnya, dan dituliskan baginya 10 kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin menceritakan satu kisah seorang hamba Allah yang dengan banyak bersolawat beliau mendapat mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bernama Abdullah Al-Fawri, dia di suatu hari ketika pulang dari sholat tarawih, kemudian sampai di rumah, sambil menikmati malam dia bersolawat kepada Rasulullah menjelang tidurnya. Akhirnya dalam solawat yang dia lantunkan membawanya ke alam tidur, mengantarkannya ke alam tidur. Artinya adalah kata-kata terakhir yang dia sampaikan menjelang tidur adalah salawat kepada Rasulullah SAW di malam itu. Lalu di dalam tidurnya dia bermimpi berada di sebuah padang pasir, di mana padang pasir ini di salah satu ujung pandangannya dia melihat sebuah rumah tua. Lalu dia berjalan ke rumah tua itu dan dia menemui ada sebuah sumur yang sudah kering. Dan ada seorang kafir di sana, seorang non-muslim. Lalu di sisi lain dia melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang bersama Abu Bakrin As-Siddiq. Lalu seorang non-muslim itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat sumur itu? Dia kering, bahkan saking keringnya tidak ada setetes air pun di dalamnya." Lalu singkat cerita Rasulullah SAW mensafaati sumur itu dengan cara meludahinya. Nah, ternyata untuk level Rasulullah SAW meludahi itu bukanlah sesuatu yang buruk, sebagaimana mungkin di adat kita meludahi itu adalah yang buruk. Tapi untuk Rasulullah meludahi itu adalah berkah. Setelah diludahi itu sumur, terpancar air dari dalamnya dan menjadi sangat banyak air itu, bahkan sampai hampir memenuhi sumur itu dalam waktu yang singkat. Keajaiban ini membuat orang non-muslim itu tergugah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya, dalam mimpi Abdullah tadi. Singkat cerita, saking kagumnya dia bersahadat kepada di hadapan Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk Abdullah, Rasulullah SAW juga mempertemukan dia dengan ayahnya yang almarhum di dalam mimpi itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, perbanyaklah bersolawat, maka Rasulullah akan mensyafaati kita. Abdullah seorang ulama, dia mengatakan bahwa ada sebuah keterangan yang mengatakan masa kenabian telah habis. Maka setelah wafatnya Rasulullah SAW, pintu satu-satunya untuk kita bertemu Rasulullah adalah mimpi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani zahiran, fa inna syaitana la yusabbihuni, atau fa innani la yusabbihuni syaitan." Barang siapa bermimpi melihatku di dalam tidur, maka sungguh dia melihatku dalam keadaan nyata. Artinya itu adalah bertemu yang nyata, karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak dilakukan oleh para ulama. Bahkan salah satu ulama kita yang sudah Bapak jamaah kenal sekalian, Ustadz Adi Hidayat, dia pernah dicap menjadi ahli bid'ah. Lalu dia mengatakan, apakah mungkin seorang yang pernah bermimpi Rasulullah melakukan bid'ah? Artinya kalimat itu dan kalimat yang disampaikan oleh Abdullah tadi itu seirama, ingin mengatakan siapa saja yang diizinkan oleh Allah bermimpi bertemu Rasulullah SAW, artinya dia orang yang sudah mendapat syafaat. Artinya dia orang yang sudah mendapat kemuliaan ditemui oleh Rasulullah. Tetapi ada satu kehati-hatian yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi, yaitu dalam keadaan Rasulullah marah kepada kita. Karena kalau pertemuan itu dalam keadaan marah, maka itu juga cobaan. Artinya kita dicap oleh Rasulullah seseorang yang dibenci oleh Rasulullah. Jika kita dicap orang yang dibenci oleh Rasulullah, artinya kita tidak disukai oleh Allah. Karena siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka dia pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang yang kesehariannya banyak meremehkan, menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disaksikan oleh orang lain. Lalu orang tersebut bermimpi bertemu Rasulullah, dan di dalam mimpi itu orang tersebut ditempeleng dan ditampar oleh Rasulullah SAW. Ketika orang tersebut terbangun, lalu dia bertemu dengan orang yang dipukul dan ditempeleng oleh Rasulullah itu, mukanya hitam lebam. Artinya ini juga membuktikan pengalaman ulama kita bahwa bertemu Rasulullah dalam mimpi itu adalah sebuah kenyataan. Ini diceritakan di berbagai cerita dan pengalaman para ulama. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita mampu bersolawat dan ditemui Rasulullah dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit saja di khutbah yang kedua ini yang kita lakukan dari contoh para orang-orang di khutbah yang pertama tadi adalah memperbanyak solawat. Solawat itu tidak susah, hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat kita mampu berujung pada pertemuan kita dengan Rasulullah. Mari kita berdoa semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.